Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai salah satu materi sejarah, yakni zaman praaksara di Indonesia. Materi mengenai zaman praaksara ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 7 SMP untuk mata pelajaran IPS dan kelas 10 untuk mata pelajaran sejarah. Nah, zaman praaksara sendiri yang akan kita bahas di sini berfokus pada pembagian zaman praaksara berdasarkan arkeologi atau benda-benda yang ditinggalkan. Berdasarkan arkeologi, zaman praaksara dibagi dua, yakni zaman batu dan zaman logam. Mari langsung saja kita bahas materi mengenai zaman praaksara secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Yang pertama kita bahas adalah zaman batu. Nah, di sini terdapat pembabakan zaman batu. Yang pertama ada zaman Paleolitikum, yang kedua ada zaman Mesolitikum, yang ketiga zaman Neolitikum, dan yang keempat adalah zaman Megalitikum. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum. Paleo itu artinya tua, litikum artinya batu. Zaman Paleolitikum ini adalah zaman batu tua. Nama lainnya adalah zaman batu tua. Cara hidup manusia pada zaman Paleolitikum antara lain ini: masih food gathering, yakni berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian hidupnya nomaden, yakni berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tujuannya adalah untuk mendapatkan makanan dan hidup dalam kelompok yang kecil. Selanjutnya peninggalannya ada budaya Pacitan, itu terdiri dari kapak penetak dan kapak perimbas. Sedangkan budaya Ngandong terdiri dari alat-alat tulang dan tanduk serta alat-alat yang terbuat dari batu-batu kecil dan alat serpih atau flex. Adapun manusia pendukung dari zaman Paleolitikum yakni ada Meganthropus paleojavanensis, ada Pithecanthropus erectus, ada Pithecanthropus robustus, ada Pithecanthropus mojokertensis, Homo solensis, dan Homo wajakensis. Ini merupakan zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Karakteristik alat-alat yang ditinggalkan itu batunya masih kasar, belum diasah. Selanjutnya ada yang kedua, zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah, cara hidupnya adalah food gathering, yakni berburu dan mengumpulkan makanan. Akan tetapi ini sudah tingkat lanjut, manusia purbanya sudah semi nomaden, jadi sudah menetap tapi belum membuat rumah, yakni mereka tinggal di gua-gua karang atau Abrisosros, dan peninggalannya ada namanya Keukenmodinger atau sampah dapur, yakni tumpukan kulit kerang yang sudah membatu. Nah, di sini pada zaman Mesolitikum itu sudah mengenal kepercayaan, dibuktikan dengan lukisan pada dinding-dinding gua. Pada zaman Mesolitikum ini juga sudah menemukan api. Adapun peninggalan dari zaman Mesolitikum ini mendapatkan pengaruh dari budaya Bakson Hoabin yang ada di Vietnam. Antara lain ada kapak genggam Sumatera atau nama lainnya kapak Sumatera, kemudian alat-alat yang terbuat dari tulang, bone culture, ada kapak pendek dan batu serpih atau flex. Selanjutnya manusia pendukungnya yakni dari Papua Melanesioid, ada suku Papua, suku Sakai di Siak, suku anak dalam di Jambi. Ini merupakan zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Selanjutnya yang ketiga adalah zaman Neolitikum. Neolitikum itu adalah zaman batu baru, ditandai dengan alatnya itu sudah diasah pada kedua belah sisinya. Nah, di sini cara hidupnya adalah food producing, yakni sudah bisa menghasilkan makanan sendiri dengan cara bercocok tanam. Tempat tinggal sudah menetap atau sedenter, sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme itu percaya pada roh, sedangkan dinamisme kepada benda. Pada zaman Neolitikum ini manusia purba sudah mulai mengenal sistem gotong royong, juga mengenal prinsip primus inter pares, di mana ini pemilihan ketua sukunya berdasarkan primus inter pares, keunggulan dari tokoh tersebut yang dipilih menjadi kepala suku. Pada zaman Neolitikum ini juga sudah terdapat pembagian kerja. Biasanya yang laki-laki itu berburu, yang perempuan itu mengumpulkan hasil buruan. Selanjutnya peninggalan dari zaman Neolitikum yang ditandai dengan alat yang sudah halus itu, contohnya ada kapak lonjong, ada beliung persegi, ada tembikar atau gerabah, ada perhiasan dari batu. Selanjutnya manusia pendukungnya adalah Proto Melayu atau Melayu tua.
Antara lain sekarang ada suku Nia, suku Toraja, suku Sasak, dan suku Dayak. Ini merupakan keturunan dari bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua. Ini merupakan zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Selanjutnya ada zaman Megalitikum. Adapun cara hidupnya hampir sama dengan zaman Neolitikum. Zaman Megalitikum ini salah satu tandanya adalah benda yang ditinggalkan itu berukuran besar dan berhubungan dengan kepercayaan manusia purba. Di sini contohnya ada menhir, dolmen, sarkofagus, waruga, manik-manik, kubur batu, punden berundak-undak, dan arca. Menhir itu merupakan tugu batu untuk memuja roh nenek moyang. Sedangkan dolmen itu merupakan meja batu untuk menaruh sesaji. Sarkofagus itu kubur batu yang terbuat dari batu utuh, berbentuk seperti lesung dan ada penutupnya. Sedangkan waruga itu merupakan kubur batu yang berbentuk kubus. Sedangkan punden berundak itu bangunan berundak-undak seperti candi. Ini merupakan berbagai peninggalan zaman Megalitikum. Adapun manusia pendukungnya sama dengan zaman Neolitikum, yakni dari Proto-Melayu yang datang ke Indonesia itu sekitar 2000 sebelum Masehi. Ini merupakan peninggalan zaman batu. Ini tadi menhir, dolmen, waruga, sarkofagus, punden berundak. Ini merupakan peninggalan dari zaman Megalitikum. Kemudian ada kapak primbas, kapak genggam, flex. Ini merupakan peninggalan dari zaman Paleolitikum. Ada kapak persegi dan kapak lonjong merupakan peninggalan zaman Neolitikum. Zaman logam itu dibagi menjadi 3, yakni zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Nah, zaman perunggu sendiri mendapatkan pengaruh dari kebudayaan Dongson yang ada di Vietnam. Di sini mengenal teknik pembuatan perunggu, yakni ada teknik bivalve dan teknik ejire berdue. Teknik bivalve ini merupakan teknik yang menggunakan cetakan batu setangkap. Sedangkan teknik ejire berdue ini merupakan cetakan lilin. Keunggulan dari teknik bivalve ini bisa digunakan berulang kali, akan tetapi bentuknya tidak indah. Sedangkan teknik ejire berdue itu hanya bisa digunakan sekali, akan tetapi bentuknya indah. Ini merupakan pembuatan perunggu pada zaman perunggu. Zaman perunggu itu nama lainnya adalah zaman perundagian, dari kata undagi, ahli dalam membuat perunggu ini. Kemudian adapun peninggalan zaman perunggu antara lain nekara, moko, ada kapak corong atau cendrasa, kemudian ada bejana perunggu, kemudian ada arca perunggu. Ini merupakan peninggalan dari zaman perunggu. Ini adalah nekara yang digunakan untuk ritual kepercayaan. Bentuknya seperti genderang, biasanya digunakan untuk upacara memanggil hujan, untuk upacara perang. Sedangkan moko ini biasanya digunakan untuk mas kawin. Moko itu merupakan nekara yang berukuran kecil. Selanjutnya, zaman tembaga. Indonesia tidak mengalami zaman tembaga. Hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya peninggalan-peninggalan benda tembaga purba di Indonesia. Setelah zaman perunggu, bangsa Indonesia langsung memasuki zaman besi. Temuan benda-benda prasejarah yang dibuat dari besi di Indonesia belum banyak. Ini beberapa ahli berpendapat bahwa peninggalan yang berupa besi itu rusak akibat berkarat. Kemudian pada umumnya alat dari besi ditemukan bersama dengan alat dari perunggu. Alat dari besi digunakan sebagai alat keperluan sehari-hari dan bekal kubur. Jenis-jenis alat yang dibuat dari besi antara lain ada mata kapak, mata sabit, mata pisau, kemudian ada mata tembilang, ada mata pedang, cangkul, tongkat, dan lain sebagainya. Ini tadi merupakan materi mengenai pembagian zaman praaksara berdasarkan benda yang ditinggalkan. Semoga materi bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.